Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Reja Mahendra dari kelas 4E di 4 SKL dengan NIM 18411500001 dan nomor absen 03. Pada video kali ini saya akan tugas yang diberikan pada mata kuliah Lab Aplikasi Teknologi Informasi Sistem Tenaga, di mana ditugaskan untuk menunjukkan menu-menu pada FAM 40 yang berfungsi yang pertama mengubah rasio CT, yang kedua memonitor harmonisa, ketiga memonitor fase arus, keempat setting OCR, dan yang kelima yang terakhir yaitu setting protokol komunikasi IEC 608705103. Mungkin langsung saja ke aplikasi FAM 40. Ini adalah tampilan dari program FAMSet Tool VF2 atau VF2, di mana FAMSet Tool VF2 atau VF2 ini merupakan fitur-fitur atau mikroprosesor di FAM 40 sendiri. Nah, untuk yang sebelah kiri ini merupakan pilihan menu-menu, di mana pada pilihan menu-menu ini ada yang berfungsi sebagai antara lain mengubah rasio CT, memonitor harmonisa, memonitor fase arus, kemudian setting OCR, dan setting protokol komunikasi IEC 608705103 yang sudah ditugaskan. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu mengubah, saya akan menunjukkan untuk mengubah rasio CT. Untuk mengubah rasio CT ini ada di scaling. Nah, pada FAM 40 sendiri itu inputannya mensensing arus dan tegangan. Jadi dibutuhkan sensor arus dan tegangan, yaitu CT sebagai sensor arus dan PT sebagai sensor tegangan. CT dan PT ini memiliki rasio transformasi sehingga harus melakukan koordinasi nilai pada rasio CT dan PT. Semisal di sini CT ini kita buat 1000 dan harus kita enter. Nah, kenapa kita harus mengenternya? Karena dalam mengedit kita tidak mengenter, ini tidak akan berubah yang sudah kita edit. Nah, apabila sudah kondisi online, itu kita bisa menekan write. Nah, berhubung ini masih dalam kondisi offline atau tidak terhubung ke alatnya atau hardware-nya, ke penyulang, itu kita tidak bisa mengoperasikannya. Itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mungkin mengubah arus harmonisa atau memonitor harmonisa. Untuk memonitor harmonisa kita menggunakan menu current harmonic. Nah, pada menu current harmonic ini mulai dari kita bisa melihat mulai dari harmonisa THD-nya, kemudian ada total harmonisa distorsi dengan nilai persen, kemudian ada juga nilai individual harmonisa, misalnya untuk masing-masing arus, individual harmonisa untuk masing-masing arus. Nah, ini menunjukkan spektrum frekuensi, di mana nilai spektrum frekuensi harmonisa di mana nilainya masih 22, dan di sini ada 00, 22, 0. Nah, ini dikarenakan masih belum terhubung ke hardware-nya atau ke alat-alat penyulangnya. Apabila sudah terhubung, pasti akan berubah nilainya. Berubah menyesuaikan dengan tipe beban yang terhubung ke penyulangnya. Jadi seperti itu.
Untuk kemudian yang ketiga yaitu memonitor fasor arus. Ini kita menggunakan menu fasor diagram. Di sini masih menunjukkan angka 0. Kenapa? Yaitu tadi alasannya yaitu masih belum terhubung ke penyulang, dan apabila sudah terhubung pasti akan menyesuaikan dengan bebannya. Nah, misal di sini menggunakan fasa tiga fasa RST. Untuk yang merah ini fasa R, yang kuning ini fasa S, dan yang biru ini fasa T. Misal di sini akan muncul nilai pada fasa R yaitu 90 derajat, kemudian fasa S itu 120 derajat, kemudian fasa T ini bisa 180 derajat. Jadi seperti itu. Nah, bila konfigurasi pemasangan CT ini menggunakan ZCT atau Zero Square Current Transformer, ini bisa melihat arus urutan 0. Apa arus urutan 0? Arus urutan 0 itu merupakan arus yang melewati titik netral. Begitu juga dalam pemasangan PD-nya. Kemudian jadi pada intinya fasor diagram, menu fasor diagram ini itu berfungsi untuk melihat bahwa seimbang atau tidak pada tegangan dan arusnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu setting OCR. Untuk setting OCR kita menggunakan menu di menu OCR. Di sini ada over current state. Over current stick ini ada kode yaitu 5051, di mana kode 5051 ini merupakan kode proteksi untuk relay arus lebih. Proteksi relay arus lebih. Nah, di mana pada over current stick ini ada beberapa item yang perlu disetting, bisa melalui ini pick up setting, kemudian delay curve family. Terus di delay curve family ini juga ada beberapa tipe, yaitu definite time, kemudian EEC, kemudian IEEE, IEEE2, LI, VRG1, dan lainnya. Nah, kemudian semisal kita menggunakan IEC. Nah, pada IEC ini ada beberapa delay tipe. Nah, delay tipe ini ada 5 delay tipe, yaitu NI, VI, EI, kemudian LTI, kemudian parameter. Nah, untuk NI sendiri ini singkatan dari normally inverse, kemudian very inverse, kemudian extremely inverse, dan long time inverse, atau juga parameter. Nah, semisal kita menggunakan normally inverse pada normally inverse. Nah, untuk inverse time koefisien konstantanya ini nilai konstantanya ini berasal dari perhitungan yang terkait dengan koordinasi proteksi. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada dua grup, grup 1 dan grup 2. Nah, fungsinya apa? Untuk semisal grup 1 ini digunakan pada saat grup aktif pada beban puncak, dan sedangkan untuk grup 2 ini aktif pada di luar waktu beban puncak atau LWBP, di luar waktu beban puncak. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang di sini ada beberapa overcurrent, mulai overcurrent state pertama, kedua, dan ketiga. Nah, fungsinya apa untuk overcurrent state pertama? Ini digunakan untuk inverse tipe, untuk yang kedua ini digunakan untuk definite tipe, dan untuk yang ketiga ini digunakan untuk instantaneous tipe. Nah, untuk yang perbedaannya berada di overcurrent state 1. Nah, di overcurrent state pertama ini ada
inverse tipenya, sedangkan untuk di overcurrent state kedua dan ketiga ini tidak ada. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada undercurrent state. Undercurrent state ini fungsinya untuk sebagai pengaman saat beban lepas tiba-tiba. Nah, saat beban lepas tiba-tiba ini kan membuat arus drop, dan itu membahayakan pada beberapa aplikasi seperti itu. Nah, kemudian untuk ada unbalanced state, sesuai dengan namanya ini sebagai proteksi apabila ketidakseimbangan arus atau terjadi ketidakseimbangan arus. Hanya ada thermal overload. Nah, ini digunakan buat sebagai proteksi pada motor. Nah, selanjutnya itu untuk setting protokol komunikasi IEC 608705103 itu menggunakan menu di sini, Modbus and Profibus. Nah, di sini ada IEC 608705101 dan 103. Nah, yang kita gunakan yaitu yang 103. Nah, untuk menghubungkan ke alatnya kita membutuhkan konfigurasi protokol komunikasi yang disediakan. Nah, itu tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu yang protokol komunikasi dengan tipe 608705101 dan 103, tapi yang kita gunakan 103. Nah, fungsinya apa? Di sini kita bisa melakukan konfigurasi pengalamatan data seperti itu untuk yang protokol komunikasi dengan tipe IEC 608705103. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas yang sudah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.